kita tampilnya ya, dosen pembahas kita, yakni bintang tamu utama. Silakan Bu Dina Tania untuk membahas jalannya seminar perwaliannya. Monggo Bu. Oke, terima kasih Pak Septian. Bahasanya itu luar biasa ya untuk pembukanya. Oke, terima kasih. Selamat siang semuanya. Siang Bu. Selamat siang Dwi. Kemudian audiens untuk acara seminarnya di Cahyo Bangunan. Pak Septian tiba-tiba menghilang ya. Padahal ini kali pertama setelah sekian lama itu ketemu lagi di seminar. Kayaknya dulu mahasiswa saya yang paling muda dulu satu angkatan itu anak Kalimantan. Kayaknya itu yang terakhir ya Pak ya. Ya kan ada di atas ini lama Kamal, sekali. siapa? Kamal Bu ya. Iya Kamal. Itu Ya terakhir sering-sering jadi. duet lah Bu. Oh, tawaran terbuka ini ya ini. Jadi sering-sering tim KSS dan ini gebrakan dari Cahyo pagi ini ya terkait apa ini jam 10 saya baru buka draftnya karena ternyata dikirim ke email yang berbeda dan tidak aktif. Itu terkait tentang mapping ya. Ya baru kali ini saya seminar tentang mapping hidro dan di ampun kamu di bawah bimbingan yang masternya hidro di geologi ya. Jadi exciting dalam waktu yang singkat bagaimana ini saya ditugaskan jurusan untuk menjadi pembahas tapi saya coba. Oke? Bisa lah Bu, bisa. Terakhir sama sih. Dina enggak bisa. Terakhir sama Dwi Cahyo itu saya ingat ini waktu di kelas geologi sejarah duduk di pojok kanan bareng timnya bareng Yosi ya kan untuk paleogeografi dan ini ketemu Yosi lagi ini duet maut ini bahaya ini ya kan. Oke. Ada Yosi sebagai notulis di sini. Ada keberlanjutan sustainable terkait teamworknya. Oke, sip. Kurang tahu nanti apakah berlanjut sampai ke skripsi. Nah, ini kenapa saya bahas itu pertama Cahyo, saya panggil siapa? Tadi kayaknya bisa Bawono juga ya. Bawono itu jarang ya. Ya Bu. Kalau tadi offer untuk 3 pilihan, Bawono aja itu jarang. Saya akan bahas pertama kali itu di geologi dulu karena ini nanti kalau diizinkan Tuhan ya ketemu lagi di skripsi ya Pak Tian ya. Itu jadi gatel, ya coba kita saya gatel tenggorokan, saya minum dulu ya. Ya monggo. Karena ini masuk ke peta geomorfologi dulu. Kamu bagi bentang lahannya berdasarkan bukti vulkanik terindikasi, dataran aluvia sama dataran sungai, dasar sungai. Nah, untuk peta geomorfologi coba kamu buka peta geomorfologimu. Oke, peta geomorfo ada 3 bentang lahan merah, biru muda, biru tua itu. Kemudian itu di bagian bawah dari tabel keterangan itu kamu kasih untuk nanti skripsi itu klasifikasi menurut siapa? Ya, Van Rembrandt, Van Zigam ataupun Verstappen. Itu penting ya. Karakter yang kamu pilih itu mewakili nanti kamu pilihannya. Kemudian itu satu. Kemudian setelah itu masuk ke sayatan. Kamu cek ke sayatan. Kesayatan itu ini teknis dulu sebelum bahas yang lainnya. Pelan-pelan ya Pak Tian ya. Kita nggak cepet-cepet ya main video morfi dulu ya. 1 jam ya boleh. Terus ini nanti kalau di sayatan nomor 1 yang di bagian bawah itu adalah azimutnya, yang di atas itu baru AB-nya ya. Nah azimut itu terbalik. Yang A ataupun nanti C itu dia di kuadran 1 dan 2. Jadi maksimal itu angkanya 180. Sedangkan kamu bermain di A itu 300 lebih kayaknya. Nanti dibalik ya. Itu hanya dibalik aja kok gampang. Ya kan, Pak? Tidak merubah semuanya, hanya kayak mirror gitu. Ya. Dibalik itu. biar nggak gosong gitu. Iya, jadi agak rata gitu loh. Oke, bentang lahannya untuk geomorfologi itu. Kalau yang lain saya sudah oke. Nah, berikutnya kita lari ke geologi. Oke, geologi.
Ada geologi, coba kamu buka di slide-nya ini yang geologi Bawono. The only one hanya satu Bawono. Di Cahyo aja, Bu. Enggak, di Bawono. Kamu sudah suruh pilih ya Pak ya. Kalau di banyak cahaya banyak Bawono aja. Oke, Bawono. Itu di geologi sayatanmu terbalik juga 300. Sama seperti tadi, dibalik aja. Kemudian azimutnya juga naik turun. Yang A di atas, absen sama azimutnya. Kenapa itu penting? Karena misalnya kamu peta geologi kamu punya 10 sayatan saking ininya ya, complicatednya daerahmu udah 10 sayatan dan azimut itu akan menjadi penanda kalau misalnya garis sayatanmu itu dia di garis yang mana untuk menegaskan ya sayatanmu. Oke. Itu. Nomor 2, oke, ini hanya ada 2, kamu oke sudah benar di atas. Di bawah endapan campuran itu tidak selarasan. Oke. Kemudian dan itu bermain di litologi toh, ya. Toh. Oke. Sampai situ saya oke. Untuk teknisnya sekarang itu tidak lagi di tersier Bawono. Jadi untuk tersier itu sudah dibagi menjadi 2, tidak lagi kita menggunakan tersier. Dulu kan dibagi 2 tuh, paleogen sama neogen. Nah, tersier langsung digeser, langsung dibagi. Yang dulunya menjadi K, jadi langsung ke paleogen, neogen. Paleogen itu isinya paleosen, oligosen, eosen, oligosen. Punyamu kan masuk Miocene umurnya. Nah, itu Miocene sama Pliocene masuk ke Neogen. Dan nanti dicoret tersier ganti ke Neogen. Saya mau tampilkan slide kayaknya ribet ya Pak ya, langsung itu aja ya Pak ya. Nanti dia Cahyo sendiri yang itu cari. Saya sudah siapkan. Oke. Itu untuk teknisnya. Nah, pertanyaan untuk geologi. Untuk mengajarkan kamu agar lebih peka terhadap daerahmu. Ini couplingmu kan? Kamu sendiri yang pilih kan? Iya, Bu. Saya sendiri. Bukan yang pilih kan? Oke. Nah, bukan juga Fikri kan? Oke. Ada 2 Bawono berarti ya. Nah, Top itu kan hasil dari erupsi gunung api ya? Iya, Bu. Menurutmu di umur apa itu tersier kamu sudah punya ini umur itu produk dari gunung api purba apa? Ya, itu cari-cari karena nanti kalau ke skripsi kamu akan bikin prototipe, desain, model, konsep untuk daerahmu, sejarah pengendapannya, strukturnya, semua yang dialaminya. Kayak garis hidup seseorang ya, seperti itu. Oke, jadi untuk mengantarkan kamu agar nanti a sense of-nya lebih peka. Setelah ke Pak Tian ini kan sudah advance nih. Nah, nanti tantangan berikutnya kan ke skripsi ya, Pak ya? Sepertinya begitu. Ya, Kalau oke. mau ya. Nah, kalau kalau kamu kira-kira sudah tahu kalau tesnya itu hasil dari produk gunung api apa? Dari produk gunung api Ngelanggeran, Bu. Ngelanggeran umurnya berapa? Karena seharusnya dari ini. awal, Bu. Miocene awal, karena harusnya kalau yang namanya legenda ada formasi, punyamu tidak ada formasi. Jadi tambahkan ya. Oh iya, Bu. Oke, itu. Oke. Itu untuk di peta geologi. Oke, itu dulu kalau geologi. Ya, waktu yang dikasih pasien tidak banyak, jadi langsung saya langsung ke. Saya belum bilang kasih waktu berapa loh, Bu. Oh, 1 jam. Belum. 1 Oh jam. ya, oke deh. Nggak Saya cukup masih lah kalau bermain. 10 menit Bu Dina ngomong. Baru intro doang. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan. Nah, ini dia. Kalau ketemu Pak Chen nih masih mainnya cair nih ya. Kita masuki musim penghujan dan ternyata kamu ngambil datanya di musim apa tadi? Musim yang baik. Musim yang baik. Luar biasa ya jawabannya, ambigu betul ya kan. Jadi bingung saya mau tanya apa selanjutnya. Kan saya tadi bahwa tadi menutupnya dengan musim yang berbeda, mungkin angkanya yang berbeda. Oke, itu sudah closing kemarin tadi. Jadi tentang musim saya tutup. Oke, berikutnya ini Bawono. Kenapa kamu ngambil tentang mapping air tanah di sini?
Oh, nah itu pertanyaannya, kenapa ngomong judul tentang itu di daerah itu? Maaf Bu, sebelumnya agak putus suaranya Bu. Apa? Pak, dia minta putus-putus, Pak. Aduh, jadi bagaimana nih? Ini main ambigu terus nih dari pagi tadi ini. Aduh, dari pagi saya dipermainkannya. Aduh, gimana ini? Harus strength atau gimana? Oke, Pak Wono. Dasar latar belakang kamu ngambil judul ini dan lokasi ini itu apa? Latar belakang. Latar belakang adanya di depan, Mas. Nggak usah cek itu, kamu sendiri. Kamu memilih judul ini, lokasi ini kenapa? Jujur aja ini, jujur aja. Kita sesi jujur. Karena ini Bu, dapat judulnya ini Bu. Kamu ngambil dari mana dapat judulnya itu? Gini Mas, maksudnya budinya tuh gini, kamu ngambil penelitian itu menentukan judulnya itu daerahnya di sana itu apa, tuh, pertimbangannya apa? Gitu Mas Bawono, kata budinya. Silakan. Langsung berkeringat baru pertanyaan pertama. Iya, beda kan kalau budinya yang nanya, makanya ini 1 jam sendiri aja. Sebenarnya judul yang saya angkat itu sebenarnya untuk mengetahui keberadaan sungai Opaknya itu apakah dikontrol oleh air tanah atau sungai sendiri. Oke, bahasa cewek ya. Untuk apa kamu tahu itu? Untuk apa kamu tahu itu, Bawono? Kalau sudah tahu terus gimana? Manfaatnya apa? Manfaatnya untuk mengetahui kondisi air tanah dan jenis sungai di suatu daerah. Apakah sungai tersebut dikontrol oleh air tanah atau air tanah tersebut dikontrol oleh sungai. Okay. Jadi dari kondisi tersebut kan kita dapat mengetahui wilayah mana yang terdapat potensi yang menyimpan atau cadangan air tanah untuk pengambilan air tanah atau eksplorasi air tanah di situ, Bu. Eksplorasi air tanah, oke. Karena nomor 1 pasti ditanya kenapa harus judul itu, interestmu atau apa. Kemudian kedua, kenapa harus di daerah situ, itu penting. Ya. Nomor 3, urgensinya apa? Kenapa harus mendesak melakukan penelitian di sana? Itu dia. Karena sebaik-baiknya manusia pasti ada yang bermanfaat. Sebaik-baik manusia. Dan saya menjaga itu, Bapak. Saya menjaga itu agar nanti sesi manfaat langsung kena. Ya, yang langsung kena. Apa yang kamu lakukan itu tidak sia-sia, dan hanya stuck di akademik. Dan apa yang kamu lakukan ini bukan hanya stuck di akademik, tapi ada sustainable keberlanjutannya lagi. Oke, ya makanya saya nanya, setelah urgensinya apa, manfaatnya berikutnya. Oke? Nah itu manfaatnya apa? Tadi sudah untuk eksplorasi. Saya pengen lihat, kayaknya sungainya nggak gede-gede amat deh, ya kan? Saya baru tahu ini opak karena setelah dikupas ya di depan karena di judul tidak ada opak. Oke, itu. Nah ini dia, ini opak ya, serius. Opak. Saya itu opaknya nama makanan. Ini sungai opak namanya ya. Opak ya. Oh, sungai opak. Iya Bu, sungai Opak Bu. Sungai Opak ini termasuk jenisnya sungai apa menurutmu? Kan ada meandering, strike, graded stream, kemudian anastoming. Klasifikasi sungai, masukkan ke geologi. Namanya sungai apa? Jenisnya? Masuk sungai obsekuen Bu. Jadi No, bukan obsekuen, kebagian ini bentuk dari sungai. Kan ini opak. Menurutmu opak itu jenis termasuk sungai yang apa? Graded stream, menganyam, kemudian strike, kemudian apa itu meandering, anastoming. Nah dia dimasuk mana? Kira-kira menurutmu? Kita kan sesi jujur-jujuran ya Pak ya, masih gitu kan? Nah, kalau kamu sudah tahu dia masuk jenis sungai bodinya opak secara keseluruhan
bentuknya itu apa, dan titik lokasimu itu berada di mana, kamu akan tahu kamu itu di bagian atas, hulu, di bagian badannya, tengah, apa di bagian hilirnya. Kalau kamu mengeksplorasi salah satunya, bukan hanya air, tapi juga misalnya kamu mencari apa namanya endapan glacier dan segala macam bentuk sungai itu penting. Jadi kamu nanti bagian di mananya. Nah, itu akan berpengaruh pada lebar dan segala macam, bentuk VU dan segala macam. Dan terkait juga ini material yang ada di sungai. Kau belum bahas ya material sungaimu apa. Jadi hanya endapan campuran, tapi isinya saya tidak tahu. Nanti tidak itu tercover di peta geologimu, nggak ada. Dia isinya apa, hanya ukurannya saja. Oke. Oke, itu kalau untuk apa itu si sungainya tadi. Kalau bahas sungai itu panjang, tapi saya membaca conclusion, kesimpulan dari Bawono hari ini. Saya mendapat sesuatu Bapak, namanya itu adalah effluent, ya kan? Ya, Bu. Effluent itu apa? Effluent itu bila air tanah dia mengisi ke air sungai. Sedangkan influent dia air sungai masuk ke dalam air tanah sehingga menambah cadangan air tanah, Bu. Oke, yang kata-kata yang lagi ngehit hari ini itu adalah effluent di benak saya, ya kan? Satu opak, kedua conclusionnya adalah effluent. Yang kamu lakukan sudah itu luar biasa. Namun pertanyaan saya, apakah itu luasan itu mewakili? Nggak apa-apa, ini seminar. Kemudian yang ketiga, kalau yang lakukan luar biasa karena kamu sudah mengambil data A, B, C, baik ketinggian air tanah, kemudian kedalaman air tanah di 14 titik, kemudian kau juga ambil di luar coupling bahkan. Coba lihat passionnya luar biasa dari si Cak Bawono ini ya Bapak, mungkin dari arahan Bapak luar biasa ini. Nah, itu dapat hingga mappingnya kita lihat migrasinya itu ke arah sungai dari opaknya tadi yang agak melengkung gini ya. Kita tadi ada pertanyaan, sebenarnya Pak Septen itu langsung menyentuh kalbu loh. Pertanyaannya pada saat dia sentuh kontur angka 30 itu kalau saya nanya ke kamu itu dampaknya luar biasa. Tapi yang nanya itu pembimbingmu sendiri. Jadi saya gimana itu ya? Oh, itu luar biasa dampaknya hingga kalau misalnya kamu patah di situ kesimpulanmu patah juga ambiarin karena gara-gara kehadiran kontur 30 di timur laut, bagian timur laut couplingnya itu effluentnya itu. Sungguhkah, hingga saya menjawab pertanyaan Pak Tian, sungguhkah daerahmu itu conclusionnya, kesimpulannya hanya effluent atau gabungan dari keduanya, atau ada influennya juga, atau benar gak effluent atau malah influence menurut Bawono sendiri dengan data yang kau ambil? Izin menjawab ya, Bu. Untuk daerah penelitian sendiri, penelitian daerah saya sendiri itu dia berjenis effluent, Bu, karena berdasarkan data yang saya ambil itu hanya melingkup pada daerah penelitian saya saja, Bu. Namun ada beberapa data di luar coupling sebenarnya untuk mencegah data-data yang kurang, Bu. Mencegah, artinya bahasanya mencegah data-data yang kurang. Ini maksudnya apa Bawono, mencegah data-data yang kurang? Data apa yang bisa mencegah data-data yang kurang? Coba saya dijelaskan itu. Mencegah perbuatan keji dan mungkar. Gimana Mas? Di draft kayaknya nggak ada itu. Nggak ada. Bahasa Nggak mencegah usah data yang kurang itu buka-buka. no action Nanti itu. jam 13 belum selesai ini. Nggak ada Bawono ini, nggak ada di sini lah. Ada ke audiens sini lah. Mencegah data-data yang kurang terkait tadi influence sama influence tadi. Bagaimana menurutmu? Terkait perbuatan keji dan mungkar. Keji itu bagusnya influence atau influence Pak? Mungkar itu bagusnya. Gimana Mas? Ya. Oke, gini ya, saya tutup ya. Jadi untuk pertanyaan itu saya kasih solusi untuknya.
setelah kamu party malam ini, ya kan, ada sesi luapan emosi. Nanti kalau tengah malam kamu ada fase hening itu, kamu ingat-ingat tentang couplingmu yang ada angka 30 di bagian timur laut, ya. Kenapa muncul angka itu? Itu PR utamamu. Pertanyaan dari Pak Tian loh, Pak Bibimu sendiri ya. Dan itu menyambung dengan pertanyaan saya. Kenapa bisa muncul itu? Kau catat itu. Kenapa bisa muncul itu? Ya. Apakah ini hanya kenapa muncul itu satu? Nggak ada data mencegah data lain, nggak ada itu ya. Nggak ada orang biasanya menghapus data. Hanya kamu sendiri selama saya berapa di biologi berapa tahun ada data mencegah data. Itu baru sesuatu yang baru ya Pak ya, hari ini selain F1 itu. Kemudian jawaban dari 30 itu ada di pertanyaan kawan-kawanmu tadi, baik Fikri maupun Fidelis. Jawaban adalah pada faktor yang mempengaruhi daerahnya, migrasinya tadi. Kalau dia influence, artinya sumur, daerah data-data sumur yang kamu ambil 14 titik tadi, dipengaruhi oleh sungai, itu masalah. Kalau sungaimu tercemar, hancur sumurnya. Tapi punyamu kan enggak. Punyamu adalah air sungai yang mempengaruhi, mempengaruhi air sumur, akifernya mempengaruhi air sungai. Tapi itu masalah pada saat musim kering. Lah sungainya ada, sumurnya kering. Kok bisa kayak gitu? Nah itu masalah ya. Jadi itu ada dua, masalah itu manfaat. Makanya kalau misalnya kamu menyentuh warga di 14 titik tadi, dan mereka berdampak sama si sungai, naik turunnya aquifer, itu. Dan variabelnya ya, saya kasih clue untuk kamu catat ini, untukmu, untuk menjawab pertanyaan dari Pak Tian tadi, adalah nomor 1, ini ada hubungannya kah dengan turf? Ya, turf adalah debu vulkanik, tapi yang memiliki pori, artinya ada porositas di dalamnya. Kemudian yang kedua, ada permeabilitas, kemampuan dari air untuk meloloskan air. Ketiga, itu terkait ketebalan, dan bermain di ketebalan, kamu bermain di volume, kamu akan bermain di tipe aquifer, itu yang tidak pernah kau bahas. Jadi kesentil kata-kata aquifer bebas dari Pak Septian. Benar kan? Nah, itu kau tambahkan tipe aquifer di daerah saya untuk sumurnya itu adalah tipe aquifer tertekan, aquifer setengah tertekan, atau setengah apalah, pokoknya stres atau enggak tertekan itu, atau bebas. Mau perjelas itu karena ada hubungan antara lithium-Pak. Setelah itu pertemuan ke-30 itu pertemuan antara litologi dengan air. Air dengan litologi itu ada hubungannya. Nah, ini jawabannya ada salah satu aquifer. Terserah kamu masukkan nanti apakah dia masuk ke periodik, air tahunan, kemudian tipe-tipe airnya tadi. Oke, seperti itu. Jawabannya salah satunya ada di situ, tidak hanya bermain di morfologi yakni ketinggian. Kalau pertanyaan saya, selain pertanyaan Pak Tian tadi, kau kan punya morfologi yang berbeda untuk ketinggian ya, ketinggian air tanah yang berbeda di 14 titik. Kemudian kedalaman yang berbeda di 14 titik. Final question dari saya, selain jawaban yang kau siapkan tadi, yang tadi itu mengarahkan ke jawabannya Pak Tian, hanya dua jawaban pertanyaan saya kunci itu ini. Yang Pak Tian tadi sama ini, yang kedua. Yang kedua itu adalah apa faktor yang mempengaruhi perbedaan angka, baik itu yang di ABC itu, baik itu berupa ketinggian air tanah maupun kedalaman air tanah di daerahnya. Karena yang kalau lakukan sudah luar biasa, mengambil 14 titik itu harapannya palis dia, karena ini bermain di lereng morfologi sebelah timur. Oke, silakan Mbak Wono. Izin menjawab Bu, tadi pertanyaannya apa faktor yang mempengaruhi dari kontur air tanah pada daerah pesisir itu? Izin menjawab, faktor yang mempengaruhi kontur air tanah tersebut dari data MAT atau muka air tanah, di mana kan faktor yang mempengaruhinya berupa kedalaman MAT atau data kedalaman MAT serta dari kondisi geologi juga Bu. Jadi misalkan endapan campuran kan biasanya kedalaman muka tanah kan relatif dangkal ketimbang
daerah yang memiliki topografi relatif tinggi, Bu. Sehingga untuk kedalaman air tanah pada topografi yang lebih tinggi, dia kedalaman muka air tanah lebih dalam daripada endapan campuran yang dimana dia untuk kedalaman air matanya relatif dangkal. Sebentar. Kedalaman endapan campuran itu relatif tinggi kedalamannya dibanding yang air tanah dangkal. Bagaimana itu maksudnya? Karena kita tahu basementnya itu tuh di atasnya tuh ada apa namanya, ada endapan campuran. Endapan campuran sendiri belum teridentifikasi menjadi litologi, sedangkan itu dia sudah teridentifikasi dan porositas itu lebih besar bermain di endapan campuran. Bentar. Daripada porositasnya si itu. Bagaimana yang selain morfologi airnya itu mengalir ke sana. Oke, nanti itu kamu tambahkan sendiri nanti di jawabannya. Faktor-faktor yang berpengaruh ya untuk pertanyaan saya. Dan terakhir kau kemas ini, kau tutup poles dengan ini. Daerah saya effluent ya. Kemudian kau bilang dikontrol oleh morfologi. Nah, di poles terakhir, ya ini perbandingan antara muka air tanahmu, kontur muka air tanahmu, apakah selaras atau tidak selaras dengan kontur morfologimu yang sekarang, ya. Jadi yang disampaikan Pak Tian tadi terkait pertanyaannya effluent tadi di angka 30 karuniakan itu setelah fase-fase hening malam. Kemudian yang kedua itu terkait faktor yang mempengaruhi angka itu berbeda, kenapa ya, faktornya apa. Kemudian yang ketiga tadi komoles itu kau lakukan perbandingan. Ini bukan membandingkan cewek dengan cewek ya, antara masa lalu dengan masa sekarang, tidak. Ini antara kontur muka air tanahmu di peta konturmu itu dengan kontur topografimu sekarang. Nah, karena apa yang kau lakukan sudah luar biasa, sudah 14 titik plus itu di luar kapling juga, baik kau lakukan kedalamannya maupun tinggi muka air tanahnya. Bahkan kau lakukan itu migrasi berdasarkan itu lari ke sana. Itu Cahyo. Nah, sekarang kau lihat saya sekarang di sini, halo. Dia fokus sama tulis ya. Abis ini Oktober toh? Iya, Bu. Oktober. Ini tanggal berapa sih? 13. Paling lambat tanggal 20 sudah selesai. Seminggu lagi tentang seminar sudah selesai. Jadi diperbaiki semuanya itu sudah selesai. Tanda tangan, revisi dan segala macam masuk ke jurusan. Next step masih di Oktober, saya sebagai dosen wali saat ini ya. Langsung kamu pikirkan setelah itu 20 selesai, akhir Oktober itu sudah beda pikirannya, lalu ke skripsi. Kamu mau skripsi tentang apa? Ya, apakah masih keberlanjutan dari air? Saya terinspirasi, termotivasi karena Pak Septian membimbing saya selama ini, ya kan? Dan plus kemarin paleogeografi barang tinggi itu luar biasa. Nah, ini ada hubungannya morfologi dengan ini ya kan, cocok, ya kan? Nah, itu. Nah, jadi dipikirkan itu, kemudian setelah dapat topik, dapat judul, dapat lokasi, yang kau lakukan untuk ini berkaca dari seminarmu, konsep. Metode sudah oke, konsep kau perdalam. Ya, tidak hanya effluent dan segala macam. Pak Tian tadi bilang, kau jadikan itu semua saran. Jadi gini Pak, dia ambil satu, sisanya dia jadikan saran Pak, hebat banget ini memang. Jadi nanti karena skripsi lebih complicated ya kan, dan ini langkah awal menuju akademik ya kan, jadi udah oke dari saya, tinggal nanti perdalam konsep karena S1 itu menerapkan konsep. PR terakhir
untuk menyempurnakan inimu, kau cari konsep influence dan affluent itu menurut siapa, tahun berapa? Karena tidak ada, belum ada di draftmu. Karena itu adalah finalmu. Itu kalau bikin makanan itu adalah racikannya, itu apa menu-menunya, resepnya di situ. Jadi S1 itu menerapkan konsep. Jadi matangkan dulu di tahun berapa menurut Bawono tahun 2000 berapa? Kalau nggak ada itu menurut Bawono tahun 2021, ya kan Pak? Iya. Itu ya. Taninya berapa? Iya. Oke, itu dari saya hari ini. Appreciate untuk apa yang kau lakukan terkait di Kali Opak ya di daerah Kitis Bantul ya ini ya. Iya, Bu. Itu ya dengan litologi Batuan Tos kayaknya luar biasa singkatannya dan morfologinya bermain di lereng, pemandangannya luar biasa ini. Saya appreciate untuk akademikmu, mumpung lagi semangat, makanya Oktober ini dikejar Pak Tian dan pembahasnya, jangan yang lainnya ya. Itu sama pembimbingmu dan pembahasnya agar Oktober ini running langsung ke skripsi gitu ya Mbak Wono. Iya, Bu. Siap, Bu. Oke, kalau ada silap kata kayaknya banyak ya. Saya mohon maaf, kemudian semoga sesi ini bermanfaat. Yang pasti hari ini ngekit di kepala saya terkait F1 tadi. Oke, ya begitu Pak Tian. Terima kasih atas kesempatannya dan salam untuk semua ya. Baik, terima kasih Bu Dina atas pencerahannya di pagi hari yang cerah ini juga. Sudah siang sebenarnya. Tapi Saya mendung tadi. oh mendung ya. Tapi itu ya Mas Bawono Iya, Pak. untuk konsep tadi katanya Bu Dina yang kamu masih kurang dan apa yang tadi dibahas jadi masukan sekaligus strategi nanti ke skripsi. Pertanyaannya apakah kamu mau skripsi? Mau, Pak. Oh Skripsi. ya, karena katanya di Oktober ini Rocktober ya kalau saya bilang. Rocktober. Sering. Selain F1 Rocktober hari ini. Rocktober katanya harus running ya, ke skripsi gitu. Jadi ini kamu perbaiki, kamu bisa konsultasi ke Budina dulu, termasuk nanti menandatangani berita acara yang dibuat Mbak Yosi di detail kamu pindahkan ke tulisan yang lebih rapi lagi. Kamu konsultasikan draftnya dan petanya tadi ada sedikit tambahan. Kemudian tadi masalah mencegah data yang itu ya, itu juga ya. Itu mungkin kalau bisa saya bantu bahasanya adalah mempermudah dalam menganalisis pola kontur. Karena kalau hanya di dalam nanti yang pinggir-pinggir itu pasti berbelok atau tiba-tiba putus gitu kan. Tapi kalau ini kan masih ada polanya sebenarnya. Kamu akan melihat kalau 4 itu nanti dihilangkan, polanya pasti sudah beda. Tapi kalau 4-nya itu kamu masukkan, dia ada pola karena di luarnya masih ada data. Ya, seperti itu. Sama sih sebenarnya nanti untuk kasus-kasus yang lain, kalau memang meragukan di pas batas coupling penelitiannya, boleh ngambil tren di luarnya kayak apa. Iya, mineral. Sehingga kan ada keberlanjutan tadi, bahasa kerennya Budina sustainable. Ini tentang di jamu bahasanya kayak gini ya. Gitu ya Mas Dwi Cahyo Bawono, silakan diperbaiki dengan sungguh-sungguh. Saya tunggu nanti sudah di approve sama Budina juga, sehingga nilainya bisa langsung keluar dan bisa daftar skripsi kalau mau. Ya, Pak. Ya, dan jangan patah semangat, ini masih setengah matang lah ya. Jadi, setengahnya lagi sudah di skripsi. Kamu nanti rencana sama siapa skripsinya? Jujur aja, ini kan Pak Bang. Saya nggak nambahin loh. Paulus Tirbutius, Bu. Oh, sama Paulus. Wah, Paulus mana Paulus? Ada tadi kayaknya. Ada ini. dong. Ada Paulus. Jelas. Pengikut setia Budina. Nggak mungkin nggak muncul. Kita bersama saya dulu. Iya, gila. Oke ya, gitu.
apa namanya, masih ada yang mau ditanyakan Mas Dwi Cahyo? Cukup Pak. Cukup. Mungkin Oke, saya ucapkan selamat. Tadi kamu nambah 2 saudara ya, Pioneer Fikri sama Fidelis. Selamat pada saudara Dwi Cahyo, nambah 1 lagi saudaranya. Dan mungkin di akhir ini kita bisa beri aplaus dulu kepada Mas Dwi Cahyo. Oke, sebelum foto bersama nanti, ini mungkin bisa di stop presenting dulu Mas. Siap Pak. Oke, mungkin itu seminar pada pagi hingga siang kali ini. Ada kurangnya saya dalam membawakan seminar ini, saya mohon maaf, dan semoga seminar ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa, saya persilakan. Oke, cukup. Sebelum saya tutup, silakan dibuka kameranya. Oke. Loh, enggak. Paulus. Dicari Budina, Paulus. Ada bajunya. Loh, Mas. Oh, Mas saya pakai 2 akun. Paulus kok malu-malu nih, wah. Pelinggirin ini. Wah, nggak mau sombong Paulus, ya udahlah. Oke, 3, 2, 1. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Budina. Selamat buat Mas Aryo untuk 2 pembahas dan audiens, Mbak Yosi juga. Saya akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang.